kita mau bawa kursi roda, mau merubah BUMD mitra ini menjadi kursi roda itu kan nggak sekedar merubah status, tapi juga harus jelas nih kursi roda itu mau dibawa kemana, ya kan? Kalaupun dirubah menjadi kursi roda, apakah ada investor yang mau dalam kondisi yang demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Dan kita masih berbincang dengan anggota DPRD Kota Bekasi. Dan kali ini kita akan berbincang terkait Pansus 11. Pansus 11 adalah pembahasan terkait perubahan status dari Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD menjadi perusahaan umum daerah atau Perumda atau menjadi perusahaan perseroan daerah atau Perseroda. Nah, kita akan sambut beliau atau kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Epi? Just fine, baik. Luar biasa. Bu, ini kan kita di ruangan, mohon izin. Ini kan kita ada jarak 1 meter nih. Ya, kalau berkenan kita buka masker ya Bu ya. Baik. Kawan Rujuk, kita jaga protokol kesehatan. Bu Epi ini sangat ibaratnya menjaga protokol kesehatan sekali karena beliau juga di Komisi 4 ya sebagai sekretaris ya Bun ya, yang membidangi kesehatan. Oke. Bun, ini tadi datang kan hujan nih. Posisi hujan tadi ke studio. Gimana tadi Bun? Katanya sempat muter-muter gitu Bun. Iya nih, mapnya aduh. Mapsnya ya? Iya. Padahal udah 2 kali kalau nggak salah kesini Bun ya? Alhamdulillah. Oke. Mungkin nih buat Google kali ini ya. Perbaikan nanti kalau Maps ini jangan buat nyasar juga. Bun, ini Bunda kan sebagai wakil rakyat di Dapil 1 ya, Bekasi Selatan, Bekasi Timur ya. Tadi kedatangan tamu Pak Daryanto, Dapil yang sama. Iya. Mungkin kita ingin dengar Ibu menyapa nih. Oh iya, mohon izin sebelumnya bisa dipakai headphone-nya nggak Bun? Yang ada kabelnya di sebelah kiri ya Bun ya. Oke. Luar biasa. Cukup? Siap. Oke Bun. Kita ingin Bunda mungkin menyapa konstituen atau masyarakat di Dapil Bunda nih, Dapil 1 Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Monggo Bun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Bekasi Timur dan Bekasi Selatan, insya Allah saya tetap dengan komitmen untuk mengawal aspirasi lingkungan Bapak dan Ibu di Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Luar biasa. Ini setahun menjabat ya Bun ya? Iya. Jadi udah berapa kali reses Bun? Berapa kali reses ya? 3 ya. 3 ya? Ya. Jadi permintaan masyarakat aneh-aneh nggak sih Bun? Biasalah. Tidak jauh dari infrastruktur. Tidak jauh dari infrastruktur. Meskipun setiap reses pasti ada tema ya. Reses terakhir juga terkait dengan bagaimana kita bisa membangkitkan perekonomian ya, karena di 2021 masyarakat. Temanya ekonomi ya Bun ya. Tapi kadarullah hujan, banjir mau tidak mau akhirnya yang menjadi prioritas adalah infrastruktur kembali. Oke Bunda. Nah, kita langsung aja ke tema Bun. Dampak perubahan status nih Bun. BUMD sebagai badan usaha milik daerah menjadi Perumda atau Perseroda. Karena implikasi Undang-Undang Pemerintah Daerah 23 2014 itu secara yuridis harus tadi ada perubahan status ya Bun ya. Nah, mungkin bisa diinformasikan sebagai ketua Pansus 11 kalau nggak salah ya Bun ya. Apa sih ini perubahan status ini Bun gitu? Kenapa diperlukan gitu? Jadi saya coba runut nih dari awal. Sebenarnya Pansus 11 ini terkait dengan perubahan status badan hukum ya. Status badan hukum PDAM Tirta Patriot ya, dan PD Mitra ya. Jadi ada 2 ya. 2 ini sebagai BUMD ya tadinya ya. BUMD. Nah, saat ini saya perlu perjelas juga bahwa kerja Pansus 11 baru sampai pada pembahasan di perubahan status badan hukum untuk PD Tirta Patriot. Jadi PD Mitranya baru belum Tirta selesai. Patriot ya, PDAM ya. Mitranya memang belum kasuistik ya untuk mitra
sehingga kita mungkin nanti perlu ada komitmen dari wali kota nih. Betul. Terkait dengan PD Mitra mau diapain. Kedepannya mau seperti apa? Nah, diberikan waktu kerja berapa lama nih Bun di Pansus 11 ini? Ya kalau normalnya memang 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu tentu. Waktunya cepat sekali Bun, dengan dua tadi ya BUMD itu ya. Dua perda ya. Karena nanti ada perda BUMD Patriot dan PDMP ya perdanya ya. Iya. Oke. Pasti panjang. Karena ini amanat undang-undang ya, amanat undang-undang bahwa memang BUMD itu harus berubah status badan hukumnya, baik apakah menjadi perumda ataukah menjadi perseroda. Nah, untuk sampai pada detik ini sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 bahwa BUMD harus menjadi salah satunya perubahannya. Betul. Nah, kita memang sudah sepakat sampai pada keputusan di PD Tirta, PDAM Tirta Patriot itu menjadi perumda. Itu sudah final karena keputusan sampai pembahasan raperdanya sudah selesai untuk yang Tirta Patriot. Artinya secara naskah akademik sudah ada berarti ya? Iya, sudah. Nah ini setelah nanti mungkin PDAM Tirta Patriot sudah dibahas, kemudian nanti PDMP dibahas. Nah itu nanti prosesnya yang selanjutnya seperti apa Bun? Sebelum nanti mungkin dibentuknya perda itu sendiri gitu Bun? Ada proses politik nggak di situ Bun? Kalau berbicara proses politik ini pasti panjang ya. Artinya kita Pansus 11 mengantarkan perubahan status badan hukum saja. Memang yang kita harapkan dalam raperda yang baru ini nanti akan ada muatan-muatan di konten pasal-pasalnya terkait dengan muatan lokal. Ini justru yang kita dorong ya. Jadi teman-teman di DPRD terutama di Pansus 11 mendorong agar perdanya nanti itu ada muatan lokalnya. Contohnya seperti apa Bun muatan lokal? Misalnya di dalam penyertaan modal itu bisa dengan salah satu sumbernya adalah dengan kerjasama investasi. Pihak swasta bisa dilibatkan. Bisa. Badan-badan usaha lainnya termasuk swasta. Gitu. Nah sejauh ini mungkin secara modal selama menjadi BUMD cuman dari APBD Kota Bekasi ya Bun? APBD 100% dari APBD karena memang berbicara air itu kan berbicara kebutuhan masyarakat, hajat hidup betul. Masyarakat. Jadi diharapkan tentu dengan adanya perda ini nantinya pengelolaan nih terutama nih pengelolaan BUMD ini perumda ya sekarang menjadi perumda itu harus lebih profesional. Profesionalitas ini harus dikedepankan terutama dalam pengelolaan, transparansi, akuntabilitas, kemudian profesionalitas mungkin itu ya. Profesionalitas itu ya mengedepankan transparansi, keterbukaan, efektivitas, efisiensi. Nah ini penting kalau kita lihat mau jujur saat ini kan over tenaga kerja juga ya di PD Tirta. Jadi harus ada rasionalisasi berapa jumlah tenaga kerja. Ya apapun nanti bentuknya, apakah rasionalisasi, yang penting bagaimana agar setelah nanti ini menjadi perumda dan setelah pemerintah Kota Bekasi mengakuisisi mengakuisisi harapannya tentu cakupan dari pelayanan atau layanan PD Tirta ini jauh lebih luas ya. Saat ini kan dari 12 kecamatan baru 3 loh. 3 ya, Barat kalau nggak salah Medan ya. Ya Medan Satria, Bekasi Barat, Bekasi Utara baru 3 bayangin padahal ada 12 kecamatan kan. Padahal secara ini mungkin perangkat sudah siap sebenarnya Bun ya. Ya ini kan persoalan 2 dapur ya. Karena bicara mungkin PDAM Kota Bekasi ada Tirta Patriot dengan Bagasasi juga ada Bun ya. Cuman tadi fokusnya di PDAM Tirta Patriot. Karena kan Tirta Patriot milik Kota Bekasi. Bekasi. Nah, bicara PDAM Tirta Patriot kan sudah dalam pembahasan dan mau selesai nih Bun ya. Nah, itu rencananya ada berapa pasal dan apa saja pasal yang nanti dimuat di perda tersebut Bun? Pasalnya banyak Mas. Asal jangan pasal balu Bun. Sekarang yang terakhir kita bahas terkait dengan finalisasi raperda ini yaitu kita pressure di muatan lokal. Jadi harapannya nanti perda ini memang bisa menjadi payung ya bagi pengelolaan BUMD yang menjadi perumda ini bisa lebih profesional. Karena kita lihat misalnya setelah akuisisi itu
PD Tirta harapannya bisa mampu melayani lebih luas Lebih lagi. luas jangkauan tadi ya Bun ya. Kalau sekarang itu kurang lebih ada 30.000 atau 40.000 ya. Ini apa pelanggan ya? sekitar berapa ya? 30-an ribu ya, kurang lebih segitu ya Bun. Iya, harapannya nanti 100%. Setelah akuisisi ya. Setelah akuisisi harapannya tentu 100% mampu bisa melayani ya. Bahkan mungkin cakupannya, regionnya bisa lebih luas ya. Meskipun tentu sekarang kan banyak juga masyarakat yang menggunakan air bersih dengan membuat sumur ya. Tapi kan kalau misalnya hunian vertikal seperti apartemen kan nggak boleh tuh Bun ya kayak gitu. Iya, harus dengan tadi ya PDAM kerjasama gitu ya Bun ya. Kawan rujuk, kita masih berbincang dengan Ketua Pansus 11 DPRD Kota Bekasi yang juga Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional atau PUAN, Ibu Haji Epi Mapriningsianti. Bener ya Bun ya? Kadang suka salah nyebut nama nih Bun. Ini namanya cukup unik ini Bu, Mapriningsianti. Izin kalau boleh tahu nih filosofinya apa nih Bun? Ya, salah orang tua kadang. Iya. Si kakek, nenek, ibu, bapak semuanya pingin iuran nama. Jadi digabung gitu Bun ya. Nah, mungkin masyarakat juga pengen tahu nih aktivitas Bunda. Mungkin selain sebagai wakil rakyat di DPRD, apa aja sih Bun sebelum kita bahas di Pansus 11 lagi nih Bun? Ya, intinya sih kegiatannya mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Ya, satu masih tetap aktif ngajar, tapi memang sangat terbatas ya waktunya. Jadi biasanya paling dalam seminggu paling 3 kali. Itu pun malam, ya? Itu pun malam. Dan ada beberapa kegiatan usaha, organisasi dan sebagainya lah, banyak. Padat bener ya Bun ya? Komunitas. Jadi sehari itu full hampir 2. Iya kadang. Berapa jam dipakai dari 24 jam sehari? Yalah, mudah-mudahan yang penting bisa maksimal. Oke, Bun dilanjut lagi nih Bun bahas Pansus 11 ya Bun ya. Nah kita juga pengen tahu nih Bun, tahapan yang sudah dilalui dari Pansus 11 nih. Tadi kan untuk PDAM Tirta Patriot sudah mau bentuknya raperda ya Bun ya, udah mau diperdakan. Nah untuk PDMP masih belum dibahas. Nah cuman seperti apa nih tahapan-tahapannya yang sudah dilalui, kemudian apa sih pesan Bunda selaku Ketua Pansus Bu? Mungkin nanti setelah adanya perubahan status atau badan hukum ya dari BUMD kepada Perumda atau Perseroda gitu Bun. Mangga Bun. Ketika BUMD ini mengajukan raperda itu tentunya mereka sudah memperhitungkan bahwa perubahan status badan hukum ini nanti kedepannya akan menjadikan dua BUMD ini akan lebih baik lagi. Nah oleh karena itu kita juga ingin melihat sejauh mana sih ya, sejauh mana planning bisnisnya nih. Oleh karena itu kita minta nih pada PDAM Tirta dan mitra untuk mempresentasikan bisnis planningnya. Dan secara keseluruhan di PD Tirta sebenarnya dalam kondisi sehat ya, sesuai dengan audit dari BPK. Dari 2013 sampai 2019 statusnya memang sehat. Meskipun memang operational cost tinggi sekali, sehingga keuntungan share profit ke pemerintahnya minim ya. Iya, minim, baru 7 miliar. Itu sampai dengan saat ini 7 miliar itu. Betul. Dari berdirinya sampai sekarang gitu. Dari 2013 sampai 2019. Jadi kita harapkan ke depan dengan jangkauan setelah akuisisi, jangkauan pelayanan lebih luas, kemudian bisa lebih dari 100% ya yang kita harapkan. Kalau sekarang kan baru Tirta sendiri, Tirta Patriot baru 14% melayani dari penduduk Kota Bekasi. Dari 2,9 juta jiwa, itu berarti kurang lebih 63 ribu. Nah harapannya ke depan setelah akuisisi Tirta makin luas jangkauan untuk pelayanannya. Minimal 100% lah, 28% ya, menjadi 28%, sehingga kurang lebih ya 120.000 sekian ya. Ya kurang lebih lah ya. Nah bicara tadi Tirta Patriot gitu Bun. Ini kendalanya sebagai BUMD waktu itu lebih kemana nih Bun dengan adanya pendapatan tadi yang belum maksimal gitu Bun? Menjadi perumda itu kan berarti modal dimiliki oleh pemerintah Kota Bekasi 100%.
Hanya memang akan diambilkan dari APBD kah ataukah dari pinjaman, itu memang diperbolehkan dan diatur juga dalam perda ini nantinya. Nah, oleh karena itu yang kita harapkan tadi di awal saya sampaikan bahwa kita dorong nih untuk muatan lokalnya agar pengelolaan BUMD yang menjadi perumda ini bisa lebih maksimal, artinya betul. kerjasama dengan badan-badan usaha lainnya diperbolehkan karena diatur di regulasinya. Betul, gitu ya, diatur di regulasinya. Nah, sampai dengar informasi saya waktu ekspos aja sampai di Pekalongan kalau nggak salah ya Bun ya, Pansus 11 itu ya. Itu kenapa pilih Pekalongan? Awalnya begini, ini jangka waktunya kita diberi 2 minggu. 2 minggu, sangat mepet sekali ya Bun. Dan ini nggak mudah. Ini persoalan nggak sederhana, sehingga kita maksimalkan gimana nih, kita sepakat dengan teman-teman dari PD Tirta dan Mitra, apakah kita maksimalkan waktu kita berkunjung. Kebetulan saat itu kita kunjungan kerja terkait pansus. Nah, di Kabupaten Batang. Di Batang ya. Batang itu memang yang sudah memiliki perda perubahan, sudah siap lah ya. Betul, status badan hukumnya. Jadi pas ini teman-teman dari eksekutif diharapkan bisa juga mendengarkan ya. Jadi bisa artinya belajar dari Batang itu sendiri ya Bun ya. Betul. Nah, ini ke Pansus 11 bicara PDM Tirta Patriot udah hampir selesai bentuk perdanya. Nah, kendalanya di PDM Mitra Patriot sendiri apa nih Bun? Karena sampai dengan saat ini katanya belum ada pembahasan ya Bun. Bukan belum ada pembahasan. Sebenarnya business planningnya sudah ada. Hanya memang kita ngerasa teman-teman di Pansus ini belum maksimal. Ini mau berubah menjadi perumda atau perseroda tapi kurang punya daya tarik atau gimana? Bukan daya tarik, tapi business planningnya tuh nggak ada karena memang satu kondisi internalnya memang sedang bermasalah. Di PDM Mitra Patriot ini direkturnya sendiri saat ini kan memang sudah mengundurkan diri ya, dan statusnya saat ini Pak Iqbal sebagai PJ atau penanggung jawab ditugaskan sementara oleh Dewas. Jadi karena itu pembahasannya kita pending sampai ada komitmen pemerintah Kota Bekasi sendiri, PD Mitra itu mau dibawa kemana nih? Atau menunggu mungkin direktur definitif gitu nggak Bun? Mungkin penunjukan ya oleh definitif oleh wali kota ya. Nah, kalau bicara Mitra Patriot kan menarik nih Bun ya, karena leading sektornya kan bicaranya Transpatriot, bis Transpatriot gitu kan. Kemudian belakangan juga ada bicara parkir gitu Bun. Iya. Nah itu sebenarnya sampah juga. Itu potensi sebenarnya Bun ya. Betul. Nah kenapa nggak sampai maksimal digali seperti itu gitu Bun? Sebenarnya diarahkan nanti akan menjadi berseroda karena harapannya ini kan pasti butuh funding ya, butuh pemodal yang tidak kecil. Oleh karena itu perlu ada investor juga dari luar. Dan potensi yang akan digarap pun banyak sekali di Kota Bekasi. Kalau ini dikelola secara profesional, saya yakin ke depannya akan menjadi besar. Tapi itu sekali lagi bahwa ini harus ada komitmen nih, terutama dari Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ya. Sebenarnya mungkin Pak Wali ada komitmen, cuman di sampai bawahnya mungkin ya belum sampai komitmen seperti itu. Jadi saat ini posisi mitra sendiri memang hidup tidak mati pun enggan. Saya bilang hidup tidak mati pun enggan kan. Jadi posisinya stagnan gitu-gitu aja Bun ya. Nah, kalau beda dengan PD Tirta. Kalau PD Tirta saya membahasakan ini perumda rasa perseroda. Artinya dengan adanya muatan lokal ini harapannya sebenarnya kan bisa juga fundingnya lewat kerjasama itu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan pihak lain. Lain ya. Kita juga sebagai masyarakat pengen tahu nih Bu, anggota dewan itu biasanya kalau nongkrong di mana sih Bu? Apakah di mall atau tempat biasa gitu? Di mana saja lah. Di mana saja ya. Tapi kalau kebiasaan Ibu di mana nih Bu biasa kalau ngopi-ngopi atau nongkrong gitu? Kadang saya maksimalkan dengan meeting-meeting ya sekalian. Jadi tergantung nanti. Kadang ya di kafe, kadang juga di yang penting tempat terbuka. Tempat terbuka ya, karena kondisi saat ini ya pandemi ya Bun ya. Karena kalau dilihat kan salah satu dewan modis ya Ibu nih di DPR menjadi trendsetter untuk modis ya Bu ya. Kita lanjut lagi Bun, bicara Pansus 11 perubahan status Badan Hukum BUMD menjadi Perumda atau Perseroda. Karena kita pengen tahu Bun,
apa sih keuntungan Perumda atau Perseroda plus minus gitu Bun? Karena bicara sebuah badan pasti ada plus ada minus. Apa saja nih plus minus Perumda dan Perseroda? Monggo Bun. Untuk PD Tirta Patriot ini kan memang sudah kita putuskan menjadi Perumda. Itu ya. artinya modal seluruhnya 100% dari pemerintah Kota Bekasi. Tapi tidak menutup untuk pihak swasta terlibat gitu ya Bun? Itu diaturnya adalah bahwa pemerintah 100% modal itu bisa apakah pinjam ataukah APBD, tapi gitu. memang kepemilikannya 100% kepemilikan tetap betul, pemerintah kota. Oke. Kenapa ini lebih baik ke Perumda? Karena ini menyangkut yang pertama amanat undang-undang. Harus Perumda. Yang kedua memang ini terkait dengan hajat tadi ya. Betul, hajat hidup orang banyak, sehingga ini perlu dikelola dengan baik. Karena bumi dan air dikuasai oleh negara. Tapi jangan lupa setelah Perumda itu artinya setelah Perumda berarti PD Tirta Patriot berarti harus berorientasi dengan profit juga. Oriented profit dong harus. Tapi oleh karena itu harus dikelola dengan profesional. Jadi harapannya tentu pengelolaan manajemennya bisa lebih efisien, bisa lebih efektif gitu. Nah itu untuk Perumda. Ya, plusnya tuh. Betul. Nah plusnya Perseroda apa Bun? Kalau Perseroda tentu karena keputusan itu ada di direksi ya, itu artinya termasuk dalam pengelolaannya, termasuk dalam permodalan itu boleh ada investor dari luar. Itu kan batasannya, sesuai dengan batasannya berapa persen Bun untuk 51% dari pemerintah Kota Bekasi, pemerintah tempat, sisanya dari investor luar. Artinya tetap kebijakan pemerintah kota ya, walaupun tadi secara investasi swasta bisa sampai 49% ya Bun ya. Nah, ya minimal 51% untuk pemerintah Kota minimal Bekasi. Ya. Oke. Nah itu bicara plusnya. Minusnya dari Perumda dan Perseroda apa Bun? Saya tidak berbicara politis, tapi tentu, ya kalau ada unsur mengakomodir kepentingan mungkin bisa saja ya, sehingga mungkin saat ini pun kenyataannya terjadi over itu kapasitas. Tidak bisa dipungkirin ya Bun ya. Kondisi tapi tentu ini. Ya nanti di kedepannya ini harus profesional, artinya memang tenaga kerja yang direkrut juga harus profesional sesuai bidangnya ya. Jadi dalam tanda kutip titipan-titipan bisa lebih di. Ya kalaupun gitu. Titipan mungkin tadi kapasitasnya memang harus sesuai ya, kualifikasinya harus sesuai dong. Artinya rekrutmennya harus terbuka, harus ada standar memenuhi qualified gitu ya. Ya harus ada kualifikasi yang memang sesuai. Jadi kalaupun ya itu gimana lagi. Nah kalau bicara SDM kan menarik nih Bun. Di PDAM Tirta Patriot, kemudian di PDAM Mitra Patriot. Nah ini secara SDM ini bagaimana? Sudah sangat kualifikasi nggak sih secara tadi manajerialnya gitu? Saya tidak dalam kapasitas untuk menilai, tapi saya lihat bagaimana Pak Dirut saat ini. Beliau insya Allah menguasai business planningnya bagus dan timnya, dan mudah-mudahan juga secara keseluruhan sampai ke bawah juga harus profesional. Ini yang Tirta Patriot nih? Tirta ya? Nah, kalau berbicara mitra sekali lagi karena kondisi memang saya bilang sakit ya, dalam kondisi yang memang sudah akut. Artinya ini harus diselamatkan betul. Atau memang harus berdirinya Mitra Patriot dari awal memang kondisinya memang kurang sehat gitu Bun? Nah, saya tidak menelusuri terkait dengan pendirian awal PD Mitra ya, apakah ini bagian dari bergaining untuk win-win gitu ya. Tapi yang jelas bahwa sekarang PD Mitra memang harus diselamatkan. Harus diselamatkan. Betul, ya. Tadi bentuknya Perseroda. Karena harus melibatkan pihak swasta, pihak ketiga gitu. Investor ya. Karena kalau bicara APBD mungkin nggak bisa 100% menanggung ini Bun. Dan memang tidak ada APBD, tidak ada anggaran juga untuk apa namanya Mitra Patriot ya. Mitra Patriot. Mendapatkan anggaran atau suntikan modal gitu ya. Tapi di ini APBD perubahan PD Mitra dapat juga injek kurang lebih 4 miliar kalau nggak salah. 4 miliar? Ya itu karena kan memang saat ini sedang Transpatriot kan memang
yang dikelola saat ini kan Transpatriot ya. Betul. Artinya yang masih berjalan ya di PD Mitra Patriot baru Transpatriot ya. Sebenarnya potensi-potensi di Mitra Patriot tadi banyak ya, betul sekali. Jadi potensi yang digarap tuh seharusnya banyak sekali. Kayak tadi sampah, parkir. Nah, kalau pihak swasta atau pihak ketiga bisa dilibatkan mungkin bisa lebih maksimal. Nah, oleh karena itu Persiroda itu lebih tepat. Tapi sekali lagi ini belum keputusan pansus masih ya. dibahas ya, Bun ya. Betul, Mas. Jadi di pansus sendiri belum ada keputusan untuk apakah PD Mitra ini akan menjadi Perumda atau Persiroda. Yang pertama tentu kita melihat bagaimana komitmen kondisi juga ya, tadi ya. Kondisi juga kedepannya seperti apa. Apakah mau dimatikan? Nah, jangan. Kasihan. Karena membentuk BUMD aja sekarang susah ya, Bun ya. Iya, yang ada ya dihidupkan lah kalau bisa ya. Diselamatkan. Gitu ya. Diselamatkan. Bun, di pansus 11 ini ada berapa anggota dewan, Bun, yang tergabung? Ada 15 anggota pansus 11. Ketuanya, Bunda? Saya wakil ketua Pak Latu dari PKS, kemudian sekretarisnya Pak Oloan dari PDIP ya. Komposisinya sebenarnya ya tadi untuk semua fraksi masuk di sini ya, Bun. Betul. Ya. Ya mudah-mudahan perubahan status tadi tujuannya tetap melayani masyarakat ya, Bun. Betul. Kawan rujuk, kita akan dengar puisi yang akan disampaikan atau dilantunkan ya oleh Bu Haja Epi. Mohon izin, Bun. Boleh ya, Bun ya? Kita dengar puisi nih. Ini todongan. Aduh. Ya emang di Rujuk Podcast ini harus spontanitas, Bunda. Ya boleh, Bun ya. Kawan Rujuk, kita dengarkan puisi dari Bunda Epi Mapriningsianti. Mangga, Bun. Di sini saya bersama kamu membahas banyak hal tentang masa depan, tentang semangat, pengorbanan, kerja keras, dan itulah pemuda saat ini. Jadi semangat terus membara, kita maju bersama. Luar biasa. Apa sih itu? Nggak jelas. Nggak apa-apa, menyentuh itu, Bun. Artinya ya tadi dengan semangat yang apalagi sekarang Sumpah Pemuda ya kemarin ya kalau nggak salah 28 Oktober. Bener. Artinya kan tadi pesan Ibu kena nih buat semua generasi termasuk untuk pemuda. Ya harus jadi pemuda harus aktif ya, Bun ya. Betul. Apalagi kita bicara Kota Bekasi, kota kreatif kalau nggak salah nih. Yang membangun Kota Bekasi ya udah kewajiban kita semua ya, Bun ya. Nah, setelah intermezzo sedikit tadi, Bun, kita bahas lagi nih. Terima kasih Bunda Epi udah dikerjain. Oke, Bun, kita bahas lagi di Pansus 11 nih bicara apa? BUMD 2 BUMD ya. PD Mitra Patriot, PDMP Mitra Patriot, PDM Mitra Patriot ya. Nah, di Pansus 11 ini apa sih kendala baik itu secara teknis atau kendala-kendala lainnya dalam pembahasan di Pansus 11 ini, Bun? Karena dari awal kita sudah minta kepada BUMD baik Tirta maupun Mitra bahwa kesungguhan mereka untuk memajukan nanti BUMD ini akan seperti apa. Tentu kita minta pada dua BUMD ini untuk mempresentasikan business planningnya. Secara konsep dan semangat saya melihat memang kalau PD Tirta nggak menjadi masalah karena memang aset, kondisi akuntabilitas semuanya sehat ya gitu. Jadi dan kita punya harapan besar nih di Perumda nantinya nih PD Tirta ini akan menjadi lebih besar di Kota Bekasi. Dan memang kendala secara teknis itu di PD Mitra karena memang saat ini posisinya dirutnya sendiri kan dalam posisi kosong ya, tidak ada. Artinya secara definitif tidak ada yang bertanggung jawab kecuali Dewas. Dewas hanya satu. Nah itu pun Dewas nggak punya kewenangan seperti direktur. Bu Anna ya kalau nggak salah. Itu Dewasnya. Artinya kewenangannya pun sangat minim, sangat terbatas. Oleh karena itu ditunjuklah Pak Iqbal. Kebetulan beliau itu bagian legal ya, betul legal betul. Nah tidak punya kapasitas juga untuk meyakinkan kita bahwa mereka bisa membuat business planning yang baik. Nah ini problem ini untuk PD Mitra. Karena itu sementara kita skip dulu. Tapi tadi pagi saya sempat WhatsApp dengan Pak
Pak Nadi, apa Nadi? kebetulan Asda 3 ya. Ya, yang bertanggung jawab dalam hal ini. Langsung bertanggung jawab. Insya Allah hari Selasa atau Rabu, Insya Allah mudah-mudahan Rabu itu akan ada kelanjutan untuk PD Mitra. Mudah-mudahan dengan perbaikan business planning yang memang benar-benar masih ruwet artinya harus jelas. Harus dijelasin ya di situ ya Bun ya. Kalau bicara waktu kan tadi 2 minggu. Nah sekarang udah berapa hari? Nah ini termasuk kendala nggak sih Bun kalau dikejar-kejar 2 minggu waktu? Tapi hampir semua pansus demikian ya. Rata-rata lebih dari 1 bulan. Karena memang perlu revisi-revisi lagi ya tadi ya Bun ya. Pembahasannya dan 2 raperda loh, bukan 1. Langsung 2 ya. Betul. Jadi di pansus 11 ini 2 raperda ya. Kalau yang lain pansus cuma 1 raperda gitu. Ada juga yang 2. Nah, tadi kendala mungkin secara komunikasi karena kan bicara untuk revisi perlu konsultasi ya Bun ya. Nah, ini selama ini konsultasi baik di Provinsi Jawa Barat atau ini perlu juga ke Kemendagri ya Bun ya. Kalau ini konsultasi. Pansus 11 sudah melakukan konsultasi di provinsi. Ya, di provinsi, dan saat ini posisi terakhir adalah mengusulkan draft raperda ke provinsi ya. Dalam rangka fasilitasi ya. Memfasilitasi gitu. Itu berapa lama? Jadi nunggu biasanya 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu. Wah, waktunya aja 1 sampai 2 minggu ya. Ya, itu kita nunggu nih, status menunggu ya. Statusnya masih menunggu ya. Betul. Nah, nanti setelah ada revisi kan belum tentu juga apa yang kita usulkan. Kita usulkan itu disetujui secara karena ini ya. Terkait yang muatan lokal itu kan dalam undang-undang memang tidak ada. Oh gitu. Betul. Jadi inovasi Kota Bekasi aja Bu. Muatan lokal. Berarti ada terobosan sebenarnya. Betul. Tapi sebenarnya secara ini diberikan ruang nggak sih? Boleh. Diperbolehkan gitu ya. Iya. Oke. Nah, kendala yang lain mungkin Bun. Tadi kan bicara sebenarnya tadi PDMP sudah memberikan draft ya Bun ya. Betul, di awal-awal. Sudah. Itu kenapa sampai sekarang stagnan gitu? Selain tadi bicaranya direksinya nggak ada atau mungkin apakah draftnya ini emang nggak sesuai gitu dengan bukan nggak sesuai, nggak meyakinkan. Satu, kita mau bawa versi roda, mau merubah BUMD Mitra ini menjadi versi roda itu kan nggak sekedar merubah status, tapi juga harus jelas nih versi roda itu mau dibawa kemana, ya kan? Kalaupun dirubah menjadi versi roda, apakah ada investor yang mau dalam kondisi yang demikian? Nah ini kan juga harus makanya dari awal kita minta ada komitmen dari pemerintah sendiri nih. Kalau versi roda ya memang benar-benar nih mau diselamatkan menjadi versi roda misalnya, atau malah Perumda saja sehingga 100% semuanya pemerintah lagi, ya kan? Tapi nggak menutup kemungkinan jadi Perumda lagi. Bisa saja menjadi Perumda. Tapi dengan kondisi keuangan saat ini, betul. Kayaknya paling mungkin memang versi roda ya. Tapi sekali lagi saya tidak mendahului keputusan ya, jadi tergantung teman-teman. Tapi memang spiritnya Pak Asda dan teman-teman eksekutif memang menginginkan menjadi versi roda. Nah di draft pasal raperda yang saat ini masih raperda ya Bun, itu untuk PD Mitra Tirta Patriot itu bentuk apa saja bentuknya? Apakah di situ hak kewajiban saja atau mungkin bentuknya pasal-pasalnya isinya apa aja sih Bun? Mengatur tentu terkait dengan modal, terkait dengan manajemen keputusan, manajemen Perumda. Yang menarik memang di ini ya modal ya, oleh karena itu dimasukkan di muatan lokal. Nah kalau komposisi direksi ada perubahan nggak Bun setelah perubahan status BUMD menjadi Perumda gitu? Yang jelas bahwa isi dari perda ini nantinya memang mengadopsi dari undang-undang. Artinya kita juga tidak abai dengan itu, harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Betul, ya. Harus menyesuaikan. Karena tadi mungkin ya pengeluaran dengan pemasukan harus seimbang itu. Betul. Cash flow-nya ya. Baik Bun, tadi kita sudah panjang lebar bicara tadi perubahan status, kemudian BUMD ini berubah menjadi Perumda atau versi roda gitu. Nah cuman kita juga pengen tahu nih sebagai ketua pansus ini apa sih catatan kritis terutama ya Bun ya terhadap 2 BUMD ini ke depan agar bicara BUMD atau bicara Perumda atau versi roda kan tujuannya untuk melayani masyarakat ya Bun ya. Nah mungkin apa catatan Bunda sebagai ketua pansus 11? Monggo Bun. Ya.
Jadi perubahan status badan hukum ini diharapkan ini bisa memberikan energi positif bagi manajemen. Oleh karena itu perlu menerapkan prinsip-prinsip GCG. Apa tuh? Good corporate governance. Ya, mantap. diharapkan dengan prinsip ini manajemen mampu mengelola Perumda ini dengan menjadi lebih profesional. Penting juga kreativitas. Jadi Perumda itu harus kreatif, ya, kreativitas, efisiensi dalam pengelolaan itu diharapkan. Dan yang penting meskipun prinsipnya adalah oriented profit, tapi jangan lupa bahwa ini adalah melayani masyarakat hajat hidup masyarakat. Nah, kalau ingin bicara profesional, bicara BUMD agar lebih profesional, itu kan butuh SDM yang tadi ya, profesional sendiri. Artinya perlu rekrutmen yang tadi terbuka. Nah, menurut Bunda nih, secara sejauh ini bagaimana sih Bun proses rekrutmen? Kemudian kedepannya harus seperti apa proses rekrutmen pegawai di dua BUMD nanti menjadi Perumda atau Persaudaraan ini, Bun? Kalau karena pengelolaannya harus profesional, tentu harus dimulai juga dengan rekrutmen yang terbuka, transparan gitu ya. Transparan sehingga harus sesuai dengan kualifikasi. Entah apakah kalau tadi Mas Lukman bilang titipan dan sebagainya, mungkin ada. Mungkin yang penting ada. yang penting tadi ya, jangan lupa gitu bahwa ya kualifikasinya harus sesuai ya. Jadi belajar sebelumnya nih dengan ini kan overcost ya. Kalau karyawannya udah 200 lebih ya, 230-an. Iya betul. Ya. Jadi saya pikir sudah harus ada evaluasi. Mumpung ini setelah akuisisi sekaligus evaluasi termasuk. Sebenarnya kalau setelah akuisisi atau nanti terjadi akuisisi dengan jumlah saat ini mungkin kurang ya Bun ya kalau bicara. Ya nanti kalau berpikir melayani masyarakat 12 kecamatan melayani masyarakat Bekasi pasti butuh rekrut yang besar. Nah, sekali lagi jangan salah untuk merekrut, untuk menempatkan karyawan tentu harus sesuai dengan kapasitasnya. Nah kita sudah selesai nih Bun bincang-bincang terkait Pansus 11, tapi mungkin Bunda ingin memberikan pesan kepada pegawai BUMD, PDM Tirta Patriot, Mitra Patriot agar mungkin tadi bekerjanya sesuai dengan profesionalitas gitu. Monggo Bun. BUMD harus profesional, kreatif, efisien dan efektif. Insya Allah ke depan Perumda PD Tirta Patriot akan semakin besar dan semakin kuat melayani masyarakat dengan lebih maksimal. Lebih maksimal lagi. Waduh luar biasa nih Bunda. Dengar-dengar sekarang abis podcast ini mau langsung ke Jakarta ya Bun ya. Tapi sebelum kita mengakhiri bincang ini Bun, kita di Rujuk Podcast ada namanya Tanjab Bun. Tanya jawab. Tanya jawab. Iya. Jadi diberikan waktu 2 detik. Kalau 1 tambah 1 matematika boleh lah. Kalau matematika, wah kayaknya kelemahan saya Bunda, Ibu kayaknya gampang banget nanti. Jadi 2 pertanyaan Bun, dijawab cepat 2 detik. Ya nanti saya tanya apa alasan memilih tersebut gitu ya Bun ya. Baik Bun, bisa dimulai sekarang Bun. Oke. Ya. Memilih shopping atau ketemu konstituen? Konstituen. Alasannya Bun? Saya berada di sini menjadi wakil dari masyarakat sehingga saya perlu mengawal masyarakat yang memilih saya. Air putih atau teh manis? Air putih. Air putih. Kenapa Bun? Lebih sehat. Saya tidak suka teh manis karena sudah manis. Luar biasa ya. Walaupun ya kebanyakan manis atau terlalu manis nggak sehat Bun. Tapi saya memang nggak suka teh manis ini karena saya menghormati. Sudah luar biasa. Terima kasih Bunda. Saya tidak. Sudah menghormati Rujuk Podcast ya Bun. Dilanjut ya Bun ya. Oke. Menjadi wakil rakyat atau wakil wali kota Bun? Saat ini menjadi wakil rakyat. Saat ini. Tapi kalau misalnya nanti ada tugas partai untuk menjadi wakil itu nanti saja.
Sekarang kerjakan yang ada di depan mata sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya Bun ya. Terakhir nih Bun, terakhir ya. Menjadi dosen atau pengajar ya, atau menjadi anggota dewan? Sama-sama melayani. Pilihannya satu. Sama-sama melayani. Iya. Saya pilih yang melayani masyarakat. Jadi dua-duanya. Kalau lebih berat satu, wakil rakyat atau dosen? Kalau wakil rakyat mungkin lebih luas ya. Lebih luas, yang dilayani tidak hanya skup mungkin pendidikan saja, aja, tapi juga lebih luas. Oke, Bunda Epi terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di Rujuk Podcast ya Bun ya. Oke. Semoga Bunda senantiasa sehat selalu ya Bun dalam beraktivitas. Ya. Kawan Rujuk, demikian perbincangan kami dengan Ketua Pansus 11 DPRD Kota Bekasi, Bunda Epi Mapriningsianti. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi yang menayangkan Rujuk Podcast, dan tetap like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.